الله يعلم ما نشكو من الألم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang sama-sama kita muliakan atasi hukum kita Pak Arianto, yang sama-sama kita muliakan Ketua Pengurus Majelis Ta'lim Al-Hidayah, dan juga yang sama-sama kita muliakan Ketua Pengurus Majelis Ta'lim Al-Bayan. Yang saya cintai, ikhwan dan akhwat, teman-teman seperantauan yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan limpahan nikmat karunia sehingga kita bisa sama-sama hadir untuk menghadiri ibadah berlapis. Ya. Ibadah berlapis. Ibadah berlapis diantaranya yang pertama hadir majelis ilmu. Yang kedua silatul ukhuwah, bukan silaturahmi ya, silatul ukhuwah. Kalau silaturahmi rahim. Kalau silatul ukhuwah ya, memperkuat hubungan ukhuwah Islamiyah kita walaupun bukan satu rahim. Semoga kehadiran kita di sini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nanti berpisah, ketika bubaran yang dirahmati oleh Allah, dan semoga Allah kumpulkan kita semua di surganya sebagaimana kita dikumpulkan pada hari ini. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan pada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarul ikhwah wal akhwat, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Izinkan saya untuk sharing, bukan mengajarkan, tapi lebih kita berbagi sharing dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Karena ciri seorang mukmin yang beruntung adalah selalu menasihati, saling menguatkan dalam kebenaran dan saling menguatkan dalam kesabaran. Sabar di sini ada 3. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar untuk menahan diri dari maksiat kepada Allah, dan sabar menerima takdir keputusan Allah. Ikhwan wa akhwat fiddin rahimakumullah. Berbicara tentang istiqamah, persiapan kita untuk menyambut Ramadan, para ulama sebenarnya mengajarkan persiapannya itu jauh hari berbulan-bulan sebelum mendekat Ramadan.
Apa yang disiapkan oleh para ulama? Yang pertama disiapkan oleh para ulama adalah menyiapkan hati. Menata hati dulu. Karena hati ini adalah pusat peredaran segalanya. Idza saluhat, saluhal jasadu kullu. Kalau hati ini beres, beres seluruh anggota badan. Kalau sehat dia, sehat yang lain. Kalau bersih dia, maka bersih pula yang lain. Jadi yang disiapkan adalah apa? Hati. Dibersihkan dari apa? Yang pertama dari kesyirikan. Yang kedua dari dosa maksiat. Oleh karena itu persiapan Ramadan adalah membersihkan hati dari kesyirikan dan kemaksiatan. Lalu yang kedua disiapkan ulama apa? Bagian dari hati tadi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Bersihkan hati kita. Kalau masih ada dengki, masih ada yang mengganjal, bisa segera diselesaikan, selesaikan. Berikutnya, setelah menata hati, yang berikutnya kita tata adalah keilmuan. Apa? Keilmuan. Mulai belajar kembali persiapan Ramadan. Ini yang biasa dilakukan ulama. 2 musim. Imma musim Ramadan ataupun musim haji. Biasanya kalau kita lihat masyai-masyai di Masjid Nabawi itu kajiannya itu yang kajian biasa dia tutup. Dia fokus untuk menyambut musim. Mau itu musim Ramadan ataupun musim haji. Itu 2 kesempatan itu. Kenapa? Karena kita butuh berilmu sebelum beramal. Kita tidak mau menempuh jalan yang salah umat terdahulu, itu kaum Nasrani, yang mereka bersemangat untuk beramal, tapi ilmunya kurang. Akhirnya apa? Nyasar. Karena semangat saja tidak cukup, butuh panduan yang benar. Dalam kita mau beramal. Kemudian berikutnya, yang ketiga yang terakhir, para ulama mengajarkan kita persiapan menyambut Ramadan adalah dengan selalu berdoa agar kita disampaikan oleh Allah umurnya masuk ke Ramadan. Apa doa para ulama? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kan. Karena betapa banyak yang rasanya sampai ternyata malam ini harusnya sudah malam tarawih, dia dipanggil Allah duluan. Tidak sempat dia masuk ke Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita semua di bulan Ramadan tahun ini. Masyaallah ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berbicara tentang istiqamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami Allah. Artinya apa? Kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kami beriman. Di ayat lain Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah Allah akan kami biarkan orang-orang, para manusia mengucapkan saya beriman terus dibiarkan begitu saja? Jawabannya, tidak akan Allah biarkan. Ketika kita menyatakan diri sebagai seorang muslim yang beriman, berikrar sebagai muslim beriman, maka Allah akan uji keimanan kita.
Maka Allah katakan, walaqad fatanna alladziina min qablikum. Kami telah uji orang-orang sebelum kalian. Maka kalian sekarang akan kami uji. Keistiqomahan kalian akan kami uji. Tsumma istaqamu, lalu dia bertebangan teguh, istiqomah teguh. Apa yang akan terjadi kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun. Seraya mengatakan la takhafu wa la tahzanu. Kita enggak dengar, tapi malaikat menguatkan kita. Kalau kita apa? Istiqomah. Jangan takut, jangan khawatir, dan jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah. Dan bersiaplah akan masuk surga. Ada surga yang menanti kalian. Allati kuntum tu'adun, yang kalian nanti dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah. Jadi para malaikat mengatakan, kamilah pendukung kalian dunia akhirat. Ya. Dan kalian disiapkan apapun yang kalian inginkan nanti di surga sebagai bentuk balasan, ya, dari Sang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yaitu Rabbul Alamin. Jadi ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita sekarang berusaha untuk bagaimana istiqomah. Dan fadilah istiqomah adalah, ya, didukung malaikat, didoakan malaikat, ditenangkan oleh malaikat, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita mau nanti Allah siapkan ada di surga. Nah, apa makna istiqomah? Berkata Imam Qatadah, istiqamah adalah taat kepada Allah. Untuk selalu apa? Taat kepada Allah. Dan Ibnu Hajar memberikan definisi istiqamah adalah at-tamassuk, selalu berusaha berpegang teguh bi amrillahi ta'ala fi'lan wa taraka. Ya, baik itu terus selalu berpegang dengan perintah Allah, baik itu perintah mengerjakan atau perintah meninggalkan. Ya, ini yang namanya istiqomah. Jadi kita berusaha untuk berpegang teguh bagaimana caranya selama bulan Ramadan sebanyak mungkin perintah Allah yang kita kerjakan, ya, baik itu perintah mengerjakan ataupun perintah meninggalkan. Perintah Allah yang meninggalkan kita tinggalkan. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, apa tanda kalau kita sudah istiqomah? Ya, ada tanda-tandanya. Kalau ini terjadi, itu artinya kita sudah berada di jalan yang benar untuk menuju istiqomah. Tanda yang pertama, ya, ketaatan mengundang ketaatan berikutnya. Itu tanda yang pertama. Begitu kita melakukan ketaatan, akan mudah hati itu tergerak untuk melakukan ketaatan berikutnya. Ketika kita sholat malam atau sholat tarawih, ya, otomatis saja berlanjut dengan bacaan Al-Quran. Ketika bacaan Al-Quran selesai, otomatis berikutnya hati kita bergerak untuk zikir. Begitu zikir selesai, hati kita kembali digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Misalnya bersedekah. Dan begitu terus. Ya. Dari ketaatan berikut satu yang ketaatan berikutnya. Itu tanda kita sudah berada di jalur yang benar menuju istiqomah. Tanda istiqomah yang kedua. Tanda istiqomah yang kedua. Khiffatut ta'ah. Mengerjakan ketaatan itu ringan aja. Ya, ketika mengerjakan ketaatan terasa ringan. Mungkin awal iya, coba didorong. Tapi begitu sudah mulai jalan, kok ringan ya? Bukan tambah. Jadi ketika sholat tarawih, rakaat pertama mulai mungkin berat. Tapi sudah mulai Al-Fatihah baca, mulai terasa ringan. Hati itu nyaman.
Dan ringan terus. Dan ringan terus. Sampai 11 rakaat. Bahkan 1 juz, 1 malam pun kita siap. Terasa ringan. Maka ini mudah-mudahan bisa jadi tanda kalau kita sudah berada di atas jalur untuk istiqamah. Ini yang kedua. Yang ketiga, inqibadun nafsi minadh-dhanb. Tanda istiqamah yang ketiga adalah jiwa ini selalu merasa jijik dengan dosa. Merasa risih dengan dosa. Ketika kita tersentuh dosa sedikit, langsung merasa berpaling hati itu dari dosa tersebut. Segera istighfar, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan dan tidak ulangi. Kalau ini terjadi kepada diri kita, itu tandanya sudah berada di jalur istiqamah. Tapi kalau tidak terjadi, kok udah ngerjain dosa, kok anteng-anteng aja ya? Ini perlu dipertanyakan. Yang harusnya kita lakukan adalah menangislah, tangisi kondisi hati kita yang sakit itu. Ya, tangisilah hati kita yang sedang, tandanya hati kita sedang sakit. Menangis kepada Allah, ngadu kepada Allah, ya Allah kembalikan hati saya hidup, sehatkan kembali hati saya. Karena pembahasan kita pertama apa tadi? Yang harus disiapkan untuk istiqomah adalah hati. Ya. Dan kemudian yang keempat tanda istiqomah, dan ini yang tertinggi, ya, yaitu khusyuknya kita dalam melaksanakan ibadah, terutama sholat. Ketika dengar bacaan Al-Quran, hati kok nyaman. Ketika kita sedang mengulurkan tangan, memberikan sedekah, kok hati tenang. Kekhusyukan dan ketenangan hati itulah dia tanda istiqamah. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ingat bahwa Ramadan bukan lomba cepat-cepat. Tapi Ramadan adalah lomba siapa yang paling bertahan. Ramadan bukan ajang sprint. Tapi Ramadan adalah ajang maraton, biar pelan tapi sampai. Dan ikhwan dan akhwat sekalian, ibadah itu butuh manage, butuh diatur temponya. Ya. Karena semangat tinggi tanpa ilmu lama-lama kita capek. Ya. Ketika pasang target terlalu berat, terlalu tinggi targetnya, apa yang akan terjadi? Terjadilah futur. Ya, terjadi futur, malas akhirnya. Sehingga runtuhlah semangat di awal yang kita mau bangun. Oleh karena itu, usahakan dalam membangun istiqomah, fokus kepada kualitas ibadah, bukan kuantitas banyak-banyakan. Tapi, bagaimana setiap ibadah satu demi satu yang sedang kita lakukan, pastikan kualitasnya ya yang terbaik yang kita lakukan. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tips istiqomah lagi adalah jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Begitu ngobrol sama kawan, udah berapa juz? Oh, saya dah alhamdulillah khatam sekali. Kita mulai aja belum lagi, alif lam mim belum lagi. Ya, langsung apa? Down. Turun semangat. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Ada orang yang memang kuat di baca Al-Quran. Ada orang yang kuat di sholat malam. Ada orang yang kuat di sedekah. Jangan bandingkan diri kita dengan yang lain. Tapi bandingkanlah diri kita yang sekarang dengan diri kita yang sebelumnya. Oh, tahun lalu Ana baru bisa dapat 10 lembar alias satu juz. Tahun ini target minimal 2 juz. Ya, belum 30 juz, tidak masalah. Walaupun prosesnya 30 tahun. Tapi yang Allah inginkan adalah ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling sedikit, yang Allah cintai itu yang berkesinambungan, terus menerus, bertahan. Ya, bukan cepat-cepatan. Emang kita mau ngapain? Ya, mau lomba kencang-kencang apa? Ya.
Ikhwani fi din rahimakumullah, perlu kita ingat juga Rasulullah SAW juga bersabda, syaitan dirantai, syaitan dibelenggu. Syaitannya dibelenggu, iya, tapi nafsu tetap ada di kita. Ya, syaitannya dibelenggu, tapi dia tetap masih bisa menggoda. Bukankah orang yang sudah dipenjara tetap bisa menggoda sipir penjaganya? Bisa. Dihasutnya agar dibukakan. Ya, artinya apa? Memang gerak syaitan untuk mengganggu, menggoda kita, melalaikan kita, Allah persempit geraknya, namun tetap kembali kepada diri kita masing-masing. Ghibahnya, ya. Oke, mungkin semangat belajar baca Al-Qur'annya, tapi gimana dengan ghibahnya? Bagaimana dengan dosa-dosa kecil yang lain yang kita anggap sepele? Ya. Oleh karena itu hendaknya jadi introspeksi kita, ya. Dan kita perlu ingat bahwa Ramadan tidak menuntut kesempurnaan, tapi ia menuntut kesetiaan. Ya, ini perlu kita ingat. Ramadan tidak menuntut kesempurnaan, namun dia hanya menuntut kesetiaan. Bukan, ya, yang berat itu bukan mulai, tapi yang menjaga sampai akhir Ramadan. Dan finishnya perlu kita ingat, bukanlah Idul Fitri, tapi pasca Ramadan. Oleh karena itu para ulama berdoa terus 6 bulan pasca Ramadan agar amalan selama Ramadan diterima, dan 6 bulan berikutnya berdoa agar disampaikan kepada Ramadan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita di Ramadan tahun ini untuk terus bisa beramal, terus bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalikal qadiru alaih. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.